Halo, saya Muhammad Rusban. Selamat datang di Yus Vlog. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang imbas pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan kesehatan. Mungkin kawan-kawan sudah melihat video opening tadi. Nah, opening tadi itu merupakan gambaran jika kita melakukan pembelajaran secara normal. Sebelum saya memulai lebih dalam, saya akan flashback sebentar terkait bagaimana masuknya COVID-19 ke Indonesia. Kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020, di mana ditandai dengan terkonfirmasinya di warga negara Indonesia yang tertular oleh warga negara Jepang. Lalu pada tanggal 9 April tahun 2020, kasus COVID-19 sudah menyebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Artinya 2 tahun sudah kita menjalani atau melewati masa pandemi ini. Tentunya banyak sekali hal-hal atau dampak yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama ada dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak pendidikan. Nah, dari ketiga dampak tersebut, saya akan membahas satu dampak, yaitu dampak pendidikan. 2 tahun sudah kita melakukan kegiatan segala macam di rumah. Begitu juga dengan pembelajaran. Nah, 2 tahun ini kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Di mana di pembelajaran jarak jauh itu kita terbatas dalam melakukan kontak dengan teman kita, dengan guru, dengan dosen, ataupun kita terbatas dalam melakukan praktik-praktik pembelajaran yang harusnya kita lakukan di lapangan. Mengingat tahun 2020 lalu, saya juga bisa dibilang merupakan lulusan yang angkatannya disebut dengan angkatan corona. Kenapa demikian? Karena pada saat saya lulus, saya tidak merasakan yang namanya wisuda, lalu ada perpisahan, ataupun coret-coretan. Saya tidak merasakan itu semua. Sebenarnya memang sudah ditata rapi atau sudah direncanakan, tetapi batal begitu saja saat pandemi COVID ini masuk ke Indonesia. Selanjutnya masuk di fase saat saya menginjak di bangku kuliah. Nah, pada fase ini juga saya tidak merasakan mahasiswa sebenarnya. Karena awal mula masuk kuliah itu biasanya mahasiswa itu disibukkan dengan mencari kos, lalu persiapan untuk ospek, dan lain-lain. Sedangkan saya hanya di rumah menunggu kabar dari notifikasi handphone bagaimana kuliah ini bisa dimulai. Awal mula kuliah saya agak ragu untuk menjalaninya, karena apakah bisa pendidikan kesehatan yang basicnya banyak praktik tetapi pembelajarannya dilakukan di rumah? Apakah akan efektif jika kita tidak turun langsung ke lahan praktik, sedangkan nantinya kita akan turun langsung ke masyarakat? Nah, hal-hal tersebut yang menjadikan keraguan dalam diri saya. Tetapi dengan demikian saya tetap mencoba menjalani hal-hal tersebut. Awal mula saya melakukan pembelajaran daring, saya merasakan banyak sekali perbedaan. Agak aneh memang. Setiap pagi saya harus bangun pagi, itu juga belum tentu mandi. Saya langsung membuka laptop, lalu mendengarkan materi dosen yang rasa-rasanya seperti mendengarkan tausiah di pagi hari. Selain itu juga saya harus berkomunikasi atau berdiskusi dengan teman-teman saya yang sebelumnya belum pernah ketemu, dan bahkan saya tidak tahu bagaimana bentuk dan wujud mereka. Nah, hal-hal tersebut yang menjadikan keluh kesah saya selama pandemi COVID ini, dan hal tersebut juga menjadi imbas dari pandemi COVID pada dunia pendidikan. Selain itu juga saya mengutip dari Ketik Unpad dengan nama Yusra TB mengatakan bahwa 68,7 juta pelajar di Indonesia merasakan dampak dari pandemi COVID-19, di mana mereka harus benar-benar melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau daring, dan hal-hal tersebut tentu saja memutus dari segi sosial mereka, terus segi mereka bermain atau berkomunikasi dengan teman-teman, dan orang-orang tua mereka juga mengeluhkan bahwa dari dampak pandemi COVID ini anak-anaknya jadi lebih sering berhubungan dengan gadget.
Baik, kesimpulan video kali ini saya bagi menjadi dua, ada positif dan ada yang negatif. Pertama, kita membahas yang negatifnya dulu. Dengan adanya pembelajaran daring ini, kita menjadi terbatas dalam melakukan pembelajaran. Yang pertama itu contohnya kita terbatas untuk berkomunikasi dengan teman, berinteraksi dengan guru, bahkan kita juga tidak bisa melakukan praktik-praktik langsung di lapangan. Tetapi ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya ini membuat anak muda di Indonesia menjadi melek akan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Nah, selain itu juga membuat anak muda Indonesia ini bisa mengoperasikan teknologi-teknologi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Tetap chill, enjoy everyone. See ya.